amali Umar bin Khattab adalah tanfidhu wasiyati Abi Bakrin As-Siddiq, yakni melestarikan atau melanjutkan wasiat dari Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar sebelum beliau wafat berwasiat untuk mengembalikan pasukan bantuan dari Persia menuju Romawi pada perang Yarmuk untuk dikembalikan lagi ke Persia. Maka itu langsung dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah al-jabhah ma'al furs, perang dengan orang-orang Persia. Kita akan bahas tentang perang dengan Persia saja. Nanti yang dengan Romawi, al-jabhah ma'al Rum, kita bahas di belakang. Yang pertama adalah perang Namarik. Kita tahu Persia ketika itu adalah negara adidaya di dunia. Tapi setelah kematian raja mereka, Kisra mereka yang bernama Syahrobaros, maka konflik-konflik internal tidak terelakkan di sana. Konflik internal terjadi di mana-mana dan di berbagai elemen keluarga dari kerajaan Kisra Furs. Mereka tidak menemukan putra mahkota karena telah banyak perdebatan. Akhirnya diangkatlah Boran, bernama Ratu Boran. Tapi nanti jika ditemukan putra mahkota, maka dia akan menjadi raja, menjadi Kisra di Persia. Boran, Ratu Boran, yang melaksanakan segala kebijakan-kebijakan adalah tangan kanan Ratu Boran yang bernama Rustum. Maka setelah Rustum diangkat menjadi tangan kanan dari Ratu Boran, maka Rustum mempersiapkan untuk berperang dengan orang-orang Islam. Rustum menyiapkan panglima yang bernama Jaban dan panglima yang bernama Nursi untuk mereka berkumpul berdua di daerah yang bernama Namarik. Jam'un azim berkumpul di sana, sangat banyak. Dan umat Islam ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mengajak semua warga Madinah untuk berperang, tapi karena memang nyali telah ciut, sebab mereka tahu orang-orang Persia adalah orang-orang yang sangat licik, sangat busuk. Mereka licik dalam masalah strategi perang. Mereka kejam dan mereka paham tentang berbagai medan perang. Dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang Persia. Jadi mereka tidak benar-benar tahu kekuatan seperti apa Persia. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengajak dari rumah ke rumah, door to door di Madinah, tidak banyak yang ikut beliau. Yang pertama kali ikut beliau adalah Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Maka karena Abu Ubaid lah yang pertama kali menerima ajakan beliau, Abu Ubaid dijadikan sebagai panglima, sebagai ketua di pasukan Islam dalam peperangan bersama Persia. Maka berangkatlah pasukan Islam dari Madinah yang dipimpin oleh Abu Ubaid bertemu dengan pasukan Islam yang sudah ada di Persia sebelumnya, yang dipimpin oleh Al-Muthanna bin Harithah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan surat bahwasanya yang menjadi panglima militer adalah Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Terjadilah perang, faqtatalu qitalan syadidan, maka berkecamuklah perang. Perang secara sporadis membabi buta, sangat kuat perang. Wan hazaballahul furs. Tapi Allah mengalahkan orang-orang Persia, membuat kalah orang-orang Persia, memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan mereka, Abu Ubaid bersama pasukan langsung mendapatkan ghanimah yang kathirah, ghanimah yang sangat harta rampasan perang yang sangat banyak. Sampai Abu Ubaid mengejar pasukan yang kabur ke daerah Kaskar yang dipimpin oleh Nursi. Di sana beliau gempur daerah Kaskar dan beliau bisa mengalahkan pasukan Kaskar, pasukan Persia, dan beliau mendapatkan ghanimah. Salah satu ghanimahnya adalah kurma yang bernama kurma Nursian. Kurma Nursian adalah kurma yang hanya dimakan oleh keluarga kerajaan Persia, dan tidak ada satu orang pun yang bisa makan itu sebab selain harga yang mahal dan tidak mudah untuk didapatkan. Beliau kirimkan al-ahmas wa hadaya kathirah wal bisyarah ke Madinah kepada Sayyidina Umar. Ini adalah makanan-makanan orang Persia. Allah telah menundukkan mereka dan memberikan kejayaan kepada kita. Dalam surat itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.